Masih dalam pembahasan Al-Mabadi' Al-Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqh wal Qawaid Al-Fiqhiyah, karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Langsung saja kita berbicara bagian yang kedua daripada kitab ini. Ya, di dalam bagian yang pertama adalah Al-Ushul Al-Fiqhiyah. Adapun bagian yang kedua adalah fil qawaidil fiqhiyah, kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya amalan itu tergantung dan sesuai daripada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang ia niatkan. Nah, dari hadis ini di dalam kaidah usul fikih, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menentukan suatu kaidah terbangun daripada hadis ini, yaitu al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umur bimaqasidiha, itu kaidah. Al-umur bimaqasidiha. Apa itu al-umur bimaqasidiha? Setiap sesuatu itu sesuai dengan tujuannya. Setiap sesuatu perkara itu tergantung tujuannya, sesuai apa yang dia tuju, sesuai yang ia niatkan. Hadal kaidah. Kaidah ini dilandaskan daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam arti di dalam suatu amalan ada yang memang membutuhkan niat, ada yang memang tidak membutuhkan niat. Di dalam amalan-amalan tertentu, kalau seandainya dia tidak berniat maka tidak sah amalan tersebut. Ada pula amalan yang tidak wajib untuk berniat. Namun kalau seandainya di dalam suatu amalan yang telah ditentukan di situ wajib berniat dan tidak berniat, maka tidak sah daripada amalan tersebut. Sehingga di sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pertama, innamal a'malu binniyat mengenai daripada sah dan tidaknya suatu amalan tergantung niatnya. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, apabila ada suatu amalan, apakah dia mendapatkan pahala hanya satu amalan saja, atau bisa berlipat ganda, atau banyak daripada pahala-pahala yang lainnya. Dalam hadis wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesuai yang ia niatkan. Kalau niatnya banyak, maka pun mendapatkan pahala lebih banyak. Kemudian terbangun daripada hadis ini qaidatul ula al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah fikihiyah. Kalau innamal a'malu binniyat, ada hadis. Ya. Ada hadis. Adapun al-umur bimaqasidiha, ada kaidah. Ya, kaidah itu marja' atau tempat kembali daripada setiap perkara-perkara yang berhubungan dengan niat. Salah. Al-umur bimaqasidiha, sesuai daripada tujuannya. Ya. Nah, tujuan tersebut tentunya amrun khafi, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Ya. Tujuan itu tidak bisa terlihat. Kita punya tujuan, nggak tahu tujuannya kemana. Apa tujuannya? Maksudnya bagaimana? Nggak bisa, karena itu ada di dalam hati. Ya. Jadi al-umur bimaqasidiha. Sehingga di dalam masalah jual beli pun, di dalam jual beli masalah akad, ya, innamal bai'u an taradin, jual beli itu harus saling ridha. Nah, sesuatu yang ridha itu nggak bisa terlihat, sehingga ada namanya syigat. Ada namanya syigat untuk menunjukkan tujuan tersebut, yaitu daripada keridhaan memberikan barang, memindahkan barang kepada orang lain. Di dalam pernikahan, ya, sesuatu yang tidak terlihat adalah keridhaan. Mau nggak dia nikah sama dia? Orang tuanya menikahkannya. Nah, sesuatu yang tidak bisa terlihat itu bisa diungkapkan dengan lafaz. Sehingga di dalam masalah muamalah, al-buyu wal munakahah
dan lain sebagainya, itu kembali kepada niat, kembali kepada lafaz, tidak kembali kepada niat. Ya, tidak kembali kepada niat. Adapun di dalam masalah niat kembali kepada permasalahan al-ubudiyah, al-ibadah. Contoh daripada al-umur bima qasida dalam kaidah ini, minha al-wudu, daripada wudu. Al-wudu la budda fihi minal qasdi, ya niyah. Daripada wudu itu harus atau diwajibkan bertujuan atau berniat. Wa kadzalika al-ghusl wa shalah wa shaum, harus dia berniat untuk membedakan daripada amalan yang lain. Sehingga kalau kita belajar daripada ilmu fikih, alladzi ma yata'allaqu binniyah ada 7. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Ada 7. Ada namanya haqiqatun niyah. Ma hiya haqiqatun niyah, atau definisi ta'rif daripada niat tersebut lughatan al-qasdu. Ya, bertujuan, berkeinginan. Adapun secara istilah adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menuju, bertujuan, berkeinginan kepada sesuatu dan dibarengi untuk melakukannya. Itu namanya niat. Ya, hakikatun hukmun niyah. Apa hukumnya niat? Hukum niat wajib, al-wujub ghaliban. Hukumnya biasanya wajib. Kecuali di dalam memandikan mayit, itu hukumnya tidak wajib. Meskipun amalan fardu kifayah wajib dijalankan, namun memandikan mayit tidak wajib untuk berniat. Begitu. Haqiqatun hukmun mahallun niyah al-qalb. Tempat daripada an-niyah adalah di dalam hati. Ya. Wa talaffudzu biha sunnah. Adapun mengucapkan usolli fardhu dzuhri nawaitul wudu'a, hadza hukum sunnah. Yang wajib adalah menghadirkan amalan tersebut atau niat tersebut di dalam hati. Kaifiyatun, cara berniat, takhtalif bi ikhtilafil manwi. Sesuai yang diniatkan. Kalau niatnya berwudu, maka harus nawaitul wudu. Kalau niat mandi, nawaitul ghusla. Kalau niat salat, sholli dan lain sebagainya. Takhtalif bi ikhtilafil manwi. Haqiqatun hukum mahallun wa zamanun niyah. Ya. Zamanun niyah, kapan itu waktunya berniat? Fi awalil ibadah, ghaliban di dalam permulaan daripada ibadah. Jadi ketika wudu, awal ibadahnya adalah membasuh muka, berarti niat wajib ketika membasuh muka. Ketika mandi, ya, awal dikatakan mandi adalah mengguyurkan air ke anggota tubuh, maka wajib berniat ketika mengguyurkan air ke tubuh tersebut. Ketika sholat, ya, awal daripada ibadah adalah takbiratul ihram, maka wajib berniat ketika takbiratul ihram. Adapun puasa, ya, itu boleh min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Ila qabla tulu'il fajr. Mulai dari terbit matahari, terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Ya, kalau seandainya ketika terbit fajar dia baru niat, ya maka tidak sah. Karena sudah lewat. Ya. Kalau biasanya ibadah-ibadah itu fi awalil ibadah ila shaum, kecuali puasa. Kalau puasa fi awalil ibadah, maka tidak sah niatnya. Kapan itu awal ibadah daripada puasa? Tulu'il fajr. Ketika tulu'il fajr dia baru berniat, maka tidak sah puasanya tersebut. Karena ada satu waktu atau beberapa menit, beberapa detik daripada waktu tersebut, ada satu masa yang dia tidak berniat di waktu tersebut. Berlalu, terlewati tanpa niat, maka tidak sah. Makanya fi awalil ibadah, zamanun niyah fi awalil ibadah ila shaum, kecuali puasa. Harus sebelum mulai, sebelum tulul fajr harus sudah niat, sudah siap untuk berniat. Sehingga ketika tulul fajr, maka sudah siap untuk berpuasa. Ya, beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Begitu. Ya. Haqiqatun hukum mahallun wa zaman kaifiyatun takhtalif bi ikhtilafil manwi. Syartun, syarat, syurutun niyah disebutkan di dalam kitab fikih, Nailur Raja dan sebagainya. Ada syurutun niat. Yang terpenting daripada syurutun niat adalah Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat. Sehingga orang kafir berniat tidak sah. Ya.
Sehingga amalan-amalan yang wajib berniat maka tidak boleh dilakukan oleh orang kafir. Tapi kalau amalan tersebut tidak wajib untuk berniat maka sah dilakukan oleh orang kafir. Contoh memandikan mayit. Mandikan mayit ternyata yang mandiin orang non muslim, sah-sah aja. Meskipun yang wajib adalah orang muslim, tapi kalau seandainya orang muslim nggak mandiin, dimandiin sama orang kafir, sah mandinya. Begitu. Karena memang memandikan mayit tidak wajib untuk berniat. Setiap amalan yang tidak wajib untuk berniat sah amalan mereka. Sedekah. Dia mau sedekah boleh-boleh saja. Ya, diterima. Ada pahalanya? Enggak dapat. Ya enggak dapat lah. Dapat pahala itu adalah orang-orang yang muslim, tapi dia dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat. Ya, Allah enggak zalim. Ada orang baik, Allah juga membalas kebaikannya meskipun itu orang non muslim. Dapat pahala, bukan dapat pahala tapi dapat balasan. Ya, masalah dia bersedekah, dilipat gandakan hartanya, dimudahkan urusannya. Sama seperti orang muslim. Kalau orang muslim ada tambahan yaitu mendapatkan pahala. Ada tambahan secara zahir, ada tambahan secara batin. Ya, ini contoh daripada al-wudu. Kemudian yang terakhir daripada ma ta'allaqu binniyah, haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun. Tujuan daripada niat. Ya, karena sini al-umur bimaqasidiha, kembali kepada perkara itu, kembali kepada tujuannya. Begitu ya niat, an-niyah maqsudun niyah at-tamyiz bainal 'ada wal ibadah. Untuk membedakan mana adat kebiasaan dan mana namanya ibadah. Karena kadang sesuatu yang sama, hampir sama namun beda. Sama-sama membasuh muka, tapi yang ini cuci muka doangan, yang ini berwudu. Pembedaannya adalah di dalam niat. Sama-sama duduk dalam masjid, yang satu duduk tidak berniat i'tikaf, yang satu niat i'tikaf. Begitu juga at-tamyiz baina maratibil ibadah, membedakan antara tertib susunan daripada ibadah tersebut. Karena ibadah ada yang sunnah, ada yang wajib. Bagaimana cara membedakannya? Adalah dengan niat. Apakah dia niatnya wajib ataukah dia niatnya sunnah, itu dibedakan dengan an-niyah. Sehingga al-umur bimaqasidiha, sesuatu itu sesuai daripada tujuannya. Kalau dia tidak bertujuan, tidak berniat, maka tidak sah daripada amalan tersebut. Ini dalam kaidah yang pertama. Contoh dari kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, ada kaidah namanya kaidah usul fikih. Kaidah fikihiyah. Kemudian ada cabangnya, ya, dalam ilmu fikih, contohnya seperti ini. Ya. Jadi di dalam kaidah ini bisa beda pendapat daripada ini pendapat Imam Syafi'i, al-umur bimaqasidiha. Dalam arti sah dan tidaknya suatu amalan sesuai dengan tujuannya, dengan niatnya. Iya, ini menurut Imam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain punya kaidah yang lain, berbeda kaidahnya. Begitu. Sehingga di dalam mazhab Imam Abu Hanifah niat tidak wajib. Ya, meskipun dia tidak berniat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu pun disebut dengan wudu. Ya, karena dia melakukan apa yang diajarkan oleh Allah, sah. Begitu. Sah. Sehingga meskipun dia tidak berniat, itu dalam mazhab mereka. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Harus, karena ada terbangun daripada kaidah ini, innamal a'malu binniyat, maka setiap sesuatu amalan itu sesuai dengan niatnya, harus niat. Dia tidak berniat maka tidak sah. Ini di dalam kaidah kita, mazhab al-Imam Syafi'i. Faham ini? Ada yang tidak difaham? Faham semuanya? Ibu-ibu paham? Oke. Jangan ngantuk. Ya. Tidur situ. Minha, yang kedua, ma law ta'ata fi ala syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu 'ada mahillihi. Kaman wati'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyyah wa annahu zanin biha. Fa idza hiya halilatuhu fa huwa haram. Aduh. Nah, terbangun daripada kaidah ini, al-umur bimaqasidiha, di dalam permasalahan ibadah, al-ibrah di dalam masalah ibadah adalah bima fi nafsil amri wa dhanil mukallaf. Catat. Ya, di dalam al-ibrah di dalam masalah ibadah adalah bima fi nafsil amri
wa dhannil mukallaf bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf, sesuai kenyataannya, ada bima fi nafsil amri. Kemudian yang kedua, wa dhannil mukallaf, sangkaan dan keyakinan. Keyakinan kalau tidak sesuai kenyataan salah. Ya. Kenyataan kalau tidak sesuai dengan keyakinan pun salah juga dalam beribadah. Contoh, ya, dia meyakini sudah masuk waktu zuhur, ternyata baru jam 11. Ya, dia nggak punya jam, dia meyakini ini sudah waktu zuhur, ternyata pada kenyataannya belum masuk zuhur. Dia sholat dengan keyakinannya, yakin sekarang di waktu zuhur, baru jam setengah 12 masalah. Karena dia nggak tahu, ya, dia lihat kemudian ternyata dia punya keyakinan sudah waktu zuhur, mungkin keyakinan ya waktu zuhur. Ternyata ke dalam kenyataannya belum, ya maka tidak sah sholatnya. Atau kebalikannya, pada kenyataannya sudah masuk waktu zuhur, pada kenyataannya, namun dia punya keyakinan kayaknya belum masuk zuhur nih. Dia sholat zuhur dengan keraguannya, dia tidak ada keyakinan di dalam masuknya waktu tersebut, maka tidak sah juga. Sehingga di dalam ibadah, al-ibrah fil ibadah itu, ya, bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf. Contoh dalam masalah puasa, dia menyangka, ya, waktunya masih malam. Waktunya masih malam, dia menyangka masih malam. Ternyata dia habis subuh, dikira dia belum subuh, dikira dia makan, minum dan sebagainya, dikira belum masuk subuh. Ternyata setelah subuh, kenyataannya, ya tidak sah puasanya, ya tidak sah puasanya. Atau kebalikannya, dia berkeyakinan sudah masuk maghrib, ternyata pada kenyataannya belum, juga dia wajib untuk mengqadha juga. Jadi dalam kaidah ibadah itu adalah al-ibrah bima fi nafsil amri wa dhannil mukallaf. Kenyataannya bagaimana, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan keyakinannya. Dhannil mukallaf ini di sini bukan hanya sekedar sangkaan, namun lebih daripada sangkaan, ghalabud dzan. Hampir masuk kepada keyakinan. 99,9% masalah. Ya, kurang 1%. Ya, begitu. Atau 9,9,09. Saya kira tinggal 0,1 doang. Ala kulli hal. Begitu maksudnya. Ya. Paham enggak? Malau ta'ata fi'la syai'in. Dia sengaja melakukan suatu amalan yang mubah. Lau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu. Dia berkeyakinan melakukan suatu perkara yang mubah untuknya. Wa huwa ya'taqidu 'adama hillihi, dan dia meyakini ini tidak halal. Lau ta'ata fi'la syai'in mubah. Dia melakukan suatu amalan yang mubah, yang halal buat dia. Namun wa huwa ya'taqid 'adama hillihi. Dia berkeyakinan itu tidak halal. Ya. Ada amalan yang sunnah, ada amalan yang mubah, yang halal, yang boleh, tapi di dalam hati, wah ini kayaknya haram nih, nggak boleh nih. Contoh, kaman wati'a imra'atan, seperti seorang langsung menggauli, ada seorang perempuan, digauli sama dia. Ya, digauli sama dia. Ya'taqidu anna ajnabiyah, dia meyakini dalam hatinya orang lain. Dia meyakini orang lain. Wa annahu zanin, dia berkeyakinan berarti dia berzina dah. Fa idza hiya halilatuh. Ternyata pada hakikatnya perempuan tersebut adalah istrinya sendiri. Fa huwa haram. Maka hukumnya haram. Haramnya yang mana? Apakah hubungan itu hukumnya haram? Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah lau ta'ata fi la syai'in. Melangkahnya dia, tujuannya dia ketika melakukan itu yang diharamkan. Adapun hubungan suami istrinya halal, tapi dia ceroboh di dalam
melakukan amalan tersebut dengan keyakinan itu adalah bukan istrinya, itu yang tidak ada, itu yang diharamkan yang di situ. Adapun hubungan suami istrinya halal, ya, karena pada kenyataannya istrinya dia sendiri. Tapi lau ta'ata di sini, ya, yang digaris besari adalah lau ta'ata fi la syai'in lahu mubahin lahu. Dia melakukan suatu amalan mubah. Dia langsung melakukan suatu amalan mubah, gitu loh maksudnya. Ya, dia langsung melakukan suatu amalan mubah. Jadi kalau bahasa kitanya nih, ta'ata ini langsung itu. Ya, jadi tidak berpikir panjang, tidak meyakinkan terlebih dahulu dia ini istrinya atau bukan. Begitu. Suami ini berkeyakinan ini orang lain. Dia berkeyakinan dia berzina, padahal hakikatnya di istrinya sendiri. Ya. Dia diharamkan karena dia ceroboh, tidak meyakinkan terlebih dahulu siapa yang digauli. Itu yang diharamkan di situ. Ya. Berbeda dengan kalau seandainya ada seorang suami, ya, melakukan hubungan suami istri, kemudian suami ini membayangkan wajah orang lain, apa hukumnya? Maksudnya, ya, wajah istrinya pas-pasan, ya, kemudian dipajang di situ foto orang lain, sehingga ketika hubungan suami istri dilihatin, ya, semakin nafsu masalah nih contoh, begitu. Meskipun kalau malam-malam gelap nggak kelihatan. Kalau seandainya yang dibayangin adalah wajah orang lain, apa hukumnya hubungan tersebut? Apakah haram atau tidak? Ya. Paham nggak perempuan? Ya, ada seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri, ya, kemudian yang dibayangin bukan wajah lu, ya, yang dibayangin wajah orang lain. Nah, si laki-laki itu hukumnya haram ataukah enggak? Ya, kalau hanya membayangkan saja enggak haram. Kalau hanya membayangkan saja tidak haram. Ya, sama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syekh bin Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dijelaskan itu tidak diharamkan. Meskipun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan haram. Ya, ada yang mengatakan haram. Di dalam kitab Qurratul Uyun, ya, ada. Kayaknya diharam di situ. Ada pendapat dia yang haramkan. Tapi Syekh bin Hajar bilang ini enggak haram. Ya, karena hanya membayangkan saja. Toh pada kenyataannya istrinya sendiri yang dilakuin. Begitu. Ya, tidak macam masalah. Seumpama perempuan juga. Perempuan hubungan sama istri yang dibayangin bukan wajah suaminya. Dibayangin orang lain masalah. Haram apakah tidak? Ya. Di dalam masalah ini hanya sekedar membayangkan saja, Syekh bin Hajar bilang enggak haram. Sekedar membayangkan saja. Tapi kalau dia punya keinginan kuat untuk berzina dengan yang lainnya, itu haram. Punya keinginan berarti. Ini enggak hanya membayangkan saja, wajahnya diganti topeng aja. Gitu. Ala kulli hal. Paham ini ya? Jadi Allah ta'ala ila syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu 'adama hillihi kaman wati imratan ya'taqidu anna ajnabiyyah wa nahuzanin biha fa idza hiya halilatu fa huwa haram. Haramnya adalah kecerobohannya dia. Langsung melakukan tanpa tanpa bukti, mengoreksi terlebih dahulu ini betul nggak istrinya atau enggak, begitu. Oh, ada perempuan nih, langsung diajak, yuk kita begitu maksudnya. Dia meyakini ini istrinya orang, ternyata istri sendiri, begitu. Yang diharam yang di mana? Bukan haramnya itu bukan hubungannya itu. Haramnya itu ta'atu fi syai'in itu. Dia melakukan sesuatu, ya, ceroboh tanpa memikir terlebih dahulu, begitu ya. Al-umur bimaqasidiha. Ini kembali kepada al-umur bimaqasidiha. Begitu. Al-umur bimaqasidiha. Jadi dia berhubungan dengan istrinya meyakini kalau dia itu adalah orang lain. Berarti dia seakan-akan memiliki keyakinan dalam hatinya dia hubungan sama istri atau menggauli orang lain. Hadza haram di situ. Karena dia keyakinannya al-umur bimaqasidiha. Beda dengan membayangkan. Kalau membayangkan itu enggak menjadi masalah. Tapi kalau ini dia meyakini itu orang lain bukan istrinya, hadza haram. Gitu. Faham ibu-ibu? Kemudian yang ketiga, jangan ngantuk. Al-aklu wa syurbu idza qasada bihi ma tagawi 'ala al-ibadah. Fa yadhabu 'alaihi wa illa fala.
Ya. Makan dan minum ini sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, halal. Maksudnya mubah di sini ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqab ala tarki. Dia mau makan silahkan, enggak makan silahkan. Mau minum silahkan, enggak mau minum juga silahkan, monggo terserah. Mubah buat dia, halal. Ya, tidak wajib, tidak harus dan juga tidak haram juga. Makan dan minum mubah. Makan dan minum mubah, mau dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalin juga tidak dapat pahala. Namun, lakin idza nawa bi aglihil guwa li ta'atillahi lahu maqad nawa idza qasada bihi ma taqawi. Jadi, amalan yang mubah bisa menjadi sunnah. Amalan yang mubah qad yasiru manduban atau mubah sunnatan. Ya, perkara yang mubah bisa menjadi disunnahkan, menjadi termasuk amalan yang sunnah, mendapatkan pahala. Padahal dalam ta'rif definisi daripada mubah itu sendiri adalah la yuthabu ala fi'li wa la yu'aqab ala tarki. Mau dilakukan, ditinggalkan enggak dapat pahala. Tapi kalau ini kalau dilakukan dapat pahala. Kenapa? Idza qasada bihima. Kalau dia punya tujuan di dalam makan dan minumnya dia at-taqawi 'ala ibadah, untuk memperkuat diri di dalam ibadah. Ya. Memperkuat diri dalam ibadah, hal apapun. Begitu. Olahraga, ya olahraga sesuatu yang mubah, enggak sesuatu yang wajib. Tapi kalau tujuannya agar sehat, ya, agar kuat masalah, ya silahkan. Tujuannya sesuai daripada tujuan tersebut. Makan minum mubah, tapi kalau tujuannya ya deh nanti biar kalau sholat ya nggak loyo masalah, kuat nggak ngantuk, ya, biar semangat, ya, begitu. Padahal kebalikannya, banyak makan ngantuk, gitu kan. Tapi ini tujuan ini kembali kepada tujuannya, atau qawi 'ala ibadah, agar kuat di dalam ibadah, fahuwa yuthabu 'alaih, maka dia mendapatkan pahala dengan tujuan tersebut. Tujuan tersebut. Karena al-umur bimaqasidiha. Ya, maka dia makan, dia minum tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk taqawi 'ala ibadah, maka hukumnya yuthabu 'alaih. Meskipun tadi definisi daripada mubah la yuthabu wa la yu'aqab 'ala fi'li wa tarkih, lakin idza nawa at-taqawi bil akli wa syurbi 'ala ibadah yuthabu 'alaih. Dia mendapatkan pahala daripada amalan tersebut. Ya. Paham ini? Sama seperti pernikahan, ya, kembali kepada pernikahan lagi. Nikah hukumnya mubah. Tapi lu kenapa lu nikah? Kalau ada punya tujuan. Saya tujuannya lita'afuf, untuk bisa menjaga diri, ya, kemudian menyempurnakan keimanan masalah, menyempurnakan taqwa. Waduh, saya niatnya dia banyak-banyakin dia. Begitu. Nah, dia mendapatkan pahala daripada niatnya tersebut. Ya, dia mendapatkan pahala dari daripada niat tersebut. Mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak punya niat sama sekali, ya sama baik. Ya, begitu. Ala kulli hal. Ya, ini hadis terbangun daripada kaidah al-umur maqasidha dari hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini contoh-contoh, baru ada 3. Al-wudu, kemudian malau ta'ata fil syai'in mubah, kemudian akal wa syurub. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi kelanjutannya. Ya. Yang ibu-ibu agar disiapkan kitabnya juga. Jangan ngantuk, ya. Jangan tidur. Begitu, perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul. وتمام كل اسم شاء الله باطنا يفرد المستضعف بشبه القرب نفتح له فتوى العارفين فقهني فيه وعلم تنهدنا مساوي السبيل على هذه النية ولكن صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.